Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras selama seminggu, ratusan rumah warga terendam banjir di Kelurahan Kampung Aur dan Seimati. Guna mewujudkan hari Natal aman dan nyaman, polisi melakukan sterilisasi dan pengamanan di sejumlah gereja. Polisi membongkar praktik pencurian arus listrik untuk penambangan Bitcoin di Medan. Arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru di Pematang Siantar mulai padat sejak Sabtu lalu. Kota Pematang Siantar mulai dipadati pemudik yang hendak menuju ke Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Libur Natal dan Tahun Baru, situasi arus lalu lintas di Kota Pematang Siantar mulai dipadati pemudik sejak Sabtu lalu. Kota Pematang Siantar merupakan akses utama pemudik ke arah Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Ratusan personil kepolisian Resor Pematang Siantar dikerahkan di 7 titik pos PAM untuk berjaga dan melayani pemudik yang hendak beristirahat. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, ya, Pematang Siantar siap untuk melaksanakan operasi lilin Toba 2023 dengan menerjunkan 30 personil. Ya, ini kita bagi dalam 7 pos, 4 berbentuk pos pengamanan dan 3 berbentuk pos pelayanan. Di sini adalah pos pelayanan pertama, yaitu pos pelayanan di Jalan Medan, di mana ini untuk mengantisipasi arus mudik yang keluar dari tol Tinasang yang telah dibuka sejak kemarin sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Ya, diharapkan pos yang berdiri di sini adalah untuk juga bisa tempat beristirahat bagi para pemudik setelah keluar tol. Kapolres Siantar mengimbau kepada seluruh personel kepolisian yang berjaga untuk memberikan pelayanan kepada pemudik. Perkirakan arus mudik akan terus meningkat menjelang Tahun Baru. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Polisi membongkar praktik pencurian arus listrik yang digunakan untuk aktivitas penambangan Bitcoin di 10 titik lokasi di Kota Medan. Kegiatan ini merugikan negara sebesar 14,4 miliar rupiah. Petugas gabungan Polda Sumatera Utara bersama penertiban pemakaian tenaga listrik Medan melakukan penggerebekan terhadap pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di Kota Medan. Dari hasil penyelidikan petugas, pencurian arus listrik ini dipakai untuk aktivitas penambangan uang digital Bitcoin. Aktivitas penambangan Bitcoin membutuhkan listrik sebesar 1.800 volt. Modus pencurian yang dilakukan para pelaku cukup rapi. Pelaku tetap meletakkan kotak PLN di dinding, namun listrik yang dialirkan merupakan listrik dari arus tegangan tinggi. Ini tentu hal yang merugikan negara karena listrik ini dikelola oleh PLN melalui proses pembangkit listrik dan kemudian disalurkan. Modus ini adalah modus yang rapi karena kemudian seperti kita lihat di sini, ini boxnya box PLN benar, tapi kemudian aliran listrik yang ada di dalamnya bukan aliran listrik yang semestinya masuk ke dalam box dan dihitung dengan meteran. Yang kemudian diambil oleh mereka adalah yang di atas itu, di mana listrik diambil langsung dari tiang dan dialirkan ke dalam. Petugas mengamankan 26 orang beserta dengan mesin server. Pencurian arus listrik ini sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir, sehingga telah merugikan negara sebesar 14,4 miliar rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Karena menagih uang parkir kepada pengemudi mobil, 3 juru parkir dikeroyok gerombolan pria di Komplek Ruko Jalan Kapten Muslim Medan, Helvetia. Akibatnya korban alami luka-luka dan 1 orang harus dirawat inap. Tak terima ditagih uang parkir, gerombolan pria mengeroyok juru parkir di Komplek Ruko Jalan Kapten Muslim Medan Helvetia. Seorang satpam yang berupaya melerai pun menjadi korban pengeroyokan.
Kejadian berawal saat salah satu juru parkir menagih uang kepada pengemudi mobil yang diduga aparat. Namun pengemudi mobil menolak bayar hingga terjadi adu cekcok. Seorang satpam berusaha melerai, namun keempat penumpang yang ditagih parkir turun dari mobil dan menganiaya korban. Tugas parkir nanyain, "Bang, parkir," katanya. Sesuai prosedur kan dicatat platnya tuh. "Nanti aja," katanya. "Nanti," katanya. "Aman tuh," katanya. "Enggak bang, parkir bang, bayar sekarang, sesuai prosedur bayar bang. Kan kasihan kami cari makan, yang jaga kan jaga malam, kenain malam. Terus kenapa dibentak balik sama security maju, jangan gitu lah bang, ada orang ini kan kerja sebagai petugas keamanan kan dia nge-backup lah, dia kan kerja bang, ada. Jadi kenapa rupanya ada? Terus terjadilah untuk kekerasan. Akibatnya korban mengalami luka-luka termasuk satpam yang harus dirawat inap akibat luka terkena benda tajam. Menurut korban, wilayah komplek ruko kerap terjadi keributan karena terdapat tempat hiburan malam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sebuah truk tangki terjun ke laut saat mengisi air ke salah satu kargo di dermaga pelabuhan Pelindo Sibolga pada Kamis lalu. Sopir truk berhasil dievakuasi namun kernet truk tewas di tempat. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sebuah truk terjun ke laut di dermaga pelabuhan Pelindo Sibolga pada Kamis lalu. Truk tangki milik perusahaan umum daerah air minum Tirta Nauli hendak mengisi air ke salah satu kapal kargo. Namun saat truk hendak menyesuaikan posisi dengan kapal, sayangnya ban truk amblas melewati batas dermaga lalu terjun ke laut. Proses evakuasi pun dilakukan oleh tim SAR Sibolga. Truk terjun pada kedalaman kurang lebih 10 meter di dalam laut. Pengemudi truk berhasil dievakuasi namun sang kernet tewas di tempat. Kami informasikan kantor SAR Nias, dalam ini Pos SAR Sibolga, menerima informasi musibah satu unit mobil tangki air jatuh ke laut pada pukul 17.45. Untuk korban pada musibah tersebut ada 2 orang korban, satu selamat dan satunya meninggal dunia. Yang meninggal dunia? Nah, untuk yang meninggal dunia, kernetnya, supirnya selamat. Kondisi hujan deras membuat proses evakuasi korban terkendala. Usai proses evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit FL Tobing, Sibolga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Sibolga. Hari libur Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari Perhubungan dan BNN Kota Binjai menggelar pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum di Terminal Bus Kota Binjai. Selain itu, petugas juga melakukan tes urin kepada sopir angkutan umum. Dalam memastikan kelayakan kendaraan umum di Kota Binjai, petugas gabungan dari Perhubungan dan BNN Kota Binjai menggelar pemeriksaan di Terminal Bus Kota Binjai pada Senin lalu. Satu persatu angkutan umum diperiksa petugas mulai dari lampu, sabuk pengaman, dan surat-surat kendaraan. Selain itu, petugas juga melakukan tes urin kepada para sopir guna memastikan sopir angkutan terbebas dari narkoba. Yang koordinasi kami dengan Forkompinda dan BNN Kota Binjai bahwasanya hari ini merupakan kegiatan rancek, yaitu pemeriksaan kendaraan keselamatan berlalu lintas dalam rangka untuk mendukung PAM Nataru. Berkaitan dengan itu, ada beberapa hal yang sudah kita kerjakan tadi, mulai dari dengan apel gabungan kekuatan. Setelah itu, masing-masing kami dari Dinas Perhubungan mempersiapkan penguji kendaraan bermotor terkait dengan kesiapan layak jalan kendaraan bermotor. Mulai dari surat-suratnya, administrasi, kemudian yang kedua terkait dengan fisik kendaraan. Sementara petugas juga menyiapkan 6 pos pengamanan dan pelayanan bagi para sopir yang kelelahan saat melakukan arus mudik Natal dan Tahun Baru. Kan ada 6 pos PAM dan 1 pos pelayanan, di mana di pos PAM dan pos pelayanan ini kami mempersilahkan mungkin masyarakat yang lelah bisa beristirahat di pos pelayanan yang akan dilaksanakan oleh dari Polri, dari instansi terkait, Pak. Jadi silakan nanti pengemudi yang lelah bisa beristirahat di pos pelayanan maupun 6 pos PAM yang sudah kami siapkan. Ya. Kegiatan pemeriksaan kelayakan kendaraan umum dilakukan guna memberikan kenyamanan kepada warga yang akan libur Natal dan Tahun Baru.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.